art itu kayak gimana pertamanya awal keluarnya. Yang kedua repliknya keluarnya kayak gimana. Ini yang fake-nya juga ada. Ini ada ke United States dan ini sepertinya ini mungkin semua yang ke Banyak country ya. yang ke Swedia tuh ke Thailand country ya. tuh, itu Yang ada di dalam juga. sempat ke Thailand juga ya. Ini ingat nggak Om? Kira-kira yang ke Jerman nih kirim artikel apa nih? Kalau Jerman mah long sleeve Marduk tur 2000 tahun 2000. Bisa kasih bocoran ini terjual dengan harga berapa? Kalau boleh. Kita Assalamualaikum. dalam. Misalnya, Ya tamu. Come on. Sehat ah. Yuk. bisa. Masih Standar ya. Macet mau. mau munggahan. Dari mana mau kemana nih? Mau ke rumah Asigit Macik. Mau. Iya, Anda sampai juga. Iya, ini sampai juga. Butuh perjuangan nggak kesini? Iya, betul. Jalan jauh. Lumayan dari Jauh. Dua macet. Macet. Tiga cuaca. Ya. Luar biasa ya, hujan terus. Pertama kali sedikit. Nah, baru tahu. Pertama. Baru tahu ke rumah Asigit di sini. Gampang. Iya. Gampang. Kopi. Boleh. Kopi besar. Gini. Oke, sama nih gara-gara dia ya. Lagi ya. Banyak jadi khusus. Lagi namun mama yang lain. Iya, benar. Yang Masih dapur, gitu. yang dapur dah. Masih gitu. Oh. Iya, udah pupus ya. Oh, Pantasnya rambutnya gondrong gitu kan. Dari tadi kita ngobrol, bikin kopi, kenapa nggak minum-minum? Ternyata udah tahu Kika mau kesini. Iya, benar. Aduh, Iya. nuhun pisan. Benar, kan bisa gitu. Iya, udah pupus saya sini langsung. Dan aku. Begitu dah. Wak. Sambil santai ya Kia. Ya. Jadi kita nanti kita ngobrol, bahas-bahas dengan Om Sigit. Ya, mungkin masih celok ya. Iya. Dia sebagai owner dan sepak kerja beliau nih, ya kan? Apa itu macam itu? Nanti kita bahas. Nanti kita sama-sama ya. bahas. Bener nggak? Iya, oke. Stok barangnya nggak di sini, di atas nih. Kalau mau mah ke atas aja lah. Di atas paling. Biar masalah santai lah sambil ngomong Di kopi atas. di atas. Kita langsung atau mau santai dulu? Ngarahin apa lah? Ya, terserah. Atau pada Bebas. jago dulu lah? Jangan tidak ada malah. Dengan kumah wadah lah. Udah. Gimana? Iya. Ayo, let's go ke atas. Ayo, kita lihat. Cabut. Lihat. Go. Ayo, kangen dulu weh, di luhur. Oke. Di lantai deh. Nah, ini di lantai 3 ya. Ah, di dia. Dia lah. Kita ngobrol-ngobrol santai lah. Yuk, kadek. Ya, sebagian koleksi kamu di dia. Ya, sebagian mah yang di Jawa sih. Ya, sebagian kecilnya di dia. Oke. Keren. Bebas ya. Keren. Oh, cepat. Ya, di sini sebagian lah. Aduh, di bawah Ki ada kopi. Ya. Di sini ada sedia kopi. Bedanya di sini udah 3 kopi. Iya, Ya. ada 2. Berarti bener yang tadi lagi. Iya. Sudah sama cenayang oke, iya lah. Carikan cenayang oke. Cenayang. Nanti akan ada tamu 2 lagi orang. Ya mau apa nih? Mau makan? Mau apa? Mau makan kayaknya. Ngopi. Kopi. Wah, pilih-pilih ya. Ini ceria ya. Mau bateri nggak dicari anak. Yang sadayana. Beberapa kali di mall dulu. Keren gitu. Sudah. Udah cantik. Wah, habis delivery kayaknya nih. Ayolah. Pada lihat nih lah nih Om. Mana silakan. Ini sebagian yang udah saya kirim sih. Oh, lihat. United States. Germany. Wah. United States. Hey. Ya.
contoh bahwa usahanya berjalan dengan baik. Iya. Ini bukan ekspansinya bukan hanya di lokal, tapi juga Iya. sampai ke internasional. Panas stoknya. Kayaknya ini nggak semua kayaknya di sini. Sebagian kecil Pasti masih banyak di dalam. di gua sana. Di gua. Di gua. Di gua. Di gua. Di gua. Kita sapa ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Halo sobat segala, kembali lagi. Saat ini sudah biasa bahwa saya Abu dengan Saya Kiki. Oke, saat ini kita lagi berada di Magic Magic Cloud. Oke, kepunyaannya Obos Sigit Sigit. Abadon. Sedikit abadon. Lokasi di Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani Cidurian. Cidurian, Mas Sabang. Acip, belakang Mas Acip lah. Nah, itu sobat segala. Jadi hari ini rencana kita mau ngapain nih? Mau tanya-tanya Asigit soal brand-brandnya ini. Ngobrol-ngobrol tupas Ngobrol-ngobrol, tuntas kupas tuntas. tentang perjalanan, Ya. tentang brandnya, tentang Iya. produk-produknya ya. Produk-produknya. Oke, sobat segala, mari kita mulai aja nih. Kita mulai aja obrolan bahasan kita. Kita bahas sambil santai, sambil ngopi bareng. Oke, Om Sigit, Siap. udah banyak sekali nih yang kita mau obrolin nih hari ini. Boleh, boleh. Ngomong lagi santai sekarang ya. Santai, santai. Sobat segala, kalau mau tahu nih di ruang sebelah itu segudang barangnya. Banyak. Cuma nggak apa lah, kita sini sudah cukup ya untuk mewakili, merepresentatifkan produk-produk yang ada di Magic Cloud. Oke, Om Sigit, mau saya dulu atau Kiki dulu nih? Nah, Abu dulu deh. Om Sigit, Oke. ini apa kita lihat nih produk-produk yang ada di sini. Kayaknya staff-staffnya tuh memang artikelnya yang luar biasa, Ki. Kita bisa banyak jumpai mungkin di beberapa seller lain ya. Iya. Tapi juga di sini tentunya ada yang banyak berbeda. Artinya Iya, ada artikel-artikel yang bisa dikatakan mungkin bahasanya rare item, super rare, Ya. mungkin juga mega rare gitu ya. Oke. Nah, Om Sigit ini bisa ceritain nih kurang lebih untuk Magic Cloud sendiri ini kapan sih berdirinya? Kalau berdirinya mah sekitar tahun 2017 akhir lah, 2018 awal. 2018 awal lah. Antara segitu, cuman nggak ingat tepat tanggalnya, nggak ingat sih. Waktu pertama kan saya bikin brand ini iseng-iseng tadinya, Awalnya iseng-iseng. nggak di konsep pertamanya awalnya mau jual apa enggak. Bagaimana tuh Cuma gimana? iseng-iseng pas ngobrol sama teman gini, ya dia bilang ke saya, kenapa kamu nggak bikin akun yang benar-benar untuk jualan? Oh iya juga ya, ya bikinlah di situ. Nggak ke konsep mau bikin namanya itu apa, nggak tahu. Mau bikin lah namanya apa, bingung, pakai ini udah ada yang pakai. Ya udahlah, coba maci udah ada, tambahin store udah ada. Udahlah, Maci Cloud. Itu singkatan Maci. Kenapa Maci? Itu singkatan dari awal-awal nama anak-anak saya, dua anak saya. Nama Nah, anak-anak. Marlin, nama anak. Ciko. Jadi saya satuin Maci. Merlin sama Ciko. Yang berhubungan dengan baju, ya udah Maci Cloud. Oh, aja. jadi bukan maci bahasa Sunda, maci ya. Bukan. Ada maci ya, itu temaci. Bukan, kalau ada bahasa Gaji itu. Kaji ya. ada bahasa Melayu kan Maci juga ada kan, bibi gitu. Ada bahasa Melayu Oh, Maci. Maci. Ada. Maci. Iya, Maci. Bibi atau ibu yang Maci itu. Oke, berarti itu ya tentang si Magic Cloud. Historinya mah itu Berarti sebetulnya 2017-2018 kurang lebih 18 awal lah. 18 awal tuh lahirnya Magic Cloud. Berarti posisi Om Sigit masih berkecimpung di dunia musik, yang kita tahu kan beliau ini sebagai Iya. Vokalis vokalis band ya. black metal. Nah itu Black metal. masih nggak, masih aktif itu? Kalau dulu masih sambil jalan ke band, sambil jualan juga. Setelah sekian lama jualan, saya sama fokus. Jadi nggak kebagi, nggak bisa nggak apa? Waktunya nggak cukup. Ayo udahlah. Kita beli. Mending salah satunya harus saya berhentiin, mana nih mau yang saya pilih. Ya udahlah, band aja. Katanya udah jadi pertanyaan baru nih Ki. Iya. Kenapa yang dipilihnya malah usaha? Usaha ya. Kenapa bukan bandnya? Nah, kenapa tuh? Kalau ngeband kan lumayan lah, sepak terjangnya saya udah sampai kemana, main-main di Iya. event-event gede juga. Ya udahlah,
terus ya ngelihat umur juga udah mulai Iya. Mulai apa? mulai dewasa, Oh, dewasa. Kalau usaha gini lebih Dewasa. menjanjikan ya. Kalau Usaha usaha, gini kan lebih saya lihat keuntungannya, terus keuntungannya. untuk keuntungan kehidupan saya lumayan ya udahlah. Ya. Ini saya beli Iya, di betul. sini. Buat anak istri Pedal ya. di sini ya. Ya, make sense juga. Oke, lanjut Ki, ada yang tanya nih Ki. Saya lanjut obrolannya nih. Apa ya? Tahun berapa itu tuh dulu jadi vokalis teh? Vokalis band black metal. Awalnya mungkin. Awalnya gitu. Tahun seberapanya? 96, 97 gitu. Tahun 97 ya. Sekitar tahun segitulah, 9 sampai 7 nggak tahu ingat pastinya mah. Iya. Atas tahun segitu, terus ngeband, vakum, muncul lagi, ngeband lagi. Tapi sih enggak apa sih? Enggak jauh juga. Ini bisnisnya juga ya masih Ya dari masih berhubungan. Terus black metal juga walaupun gitu. saya udah Terus nggak metal jadi- aja pokoknya. Udah nggak jadi player tapi Iya. saya jadi sellernya. Iya benar. Masih Masih nyambung berhubungan, juga ya. sih sebenarnya. Ya, jadi yang membedakannya from player Ya. kita mah slayer ya. Mm-mm. Bukan seller tapi slayer. Slayer ini. Nah, oke, sobat segala, berarti ini sosok Om Sigit ini yang memang sudah mungkin teman-teman di Bandung khususnya atau beberapa kota di Ya. Nusantara Indonesia udah tahu juga sebetulnya Sigit ini ada aktif di dunia musik, Ya. di dunia band lah katakan ya, Ya, sebagai legend nih. vokalis band yang memang dia pernah aktif di beberapa band. Ya. Cenderungnya memang lebih ke sudah pastikan memang beliau ini aktif di dunia musik di bandnya band bergenre black metal. Black gitu kan. metal ya. Abaddon. Ya. Dan sekarang pun dia masih aktif di dunia katakan komunitas, Ya. organisasi Ya. ataupun dunia yang berkaitan dengan musik. Tapi mungkin saat ini musik lebih cenderung fokus di dunia bisnis ataupun di jual beli di Jual beli. Ya. t-shirt ataupun produk-produk merchandise ya. Ini ngomong-ngomong, musik ini hanya t-shirt doang nih atau memang ada merchandise yang lain seperti yang katakan ada vinyl, kalau kita rilisan fisik ya, ada kaset, ada CD, atau mungkin ada merchandise lain kayak dog tag, gantungan gitu kan, ada lanyard, atau mungkin ada poster flag dan lain-lainnya, ada yang lain? Oh, ada poster flag, ada CD, ada kaset, ada, cuman di ruang sana sih. CD, kaset, pad juga ada, pin juga ada. Jadi yang berhubungan dengan musik ada. Oh, ada semua. Tapi nggak semua, vinyl nggak ada kalau vinyl nggak semua ke situ. Hampir 90% itu ada semua. Jadi sebetulnya juga bisa sidak ke sini juga ya. Ya. Nah, kita lanjut nih Ki. Berarti bisa dikatakan Magic Cloud sudah berkecimpung dari tahun 2018. Artinya sudah bukan sebentar juga ya. Iya. Berarti kurang lebih sudah hampir 5 tahunan. 4-5 tahunan ya, 5 tahunan. Artinya kurang lebih 4-5 tahunan ini Magic Cloud sudah berkontribusi dalam pasar luas, dalam artian apakah memang Magic Cloud ini sudah lebih bukan hanya di rumah, di tokonya ataupun hanya bergerak online ada ya, tetap online pasti ada. online. Online ada, kemudian di sini juga bisa. Apakah ikut apa namanya? Mungkin ada event-event yang sifatnya mungkin fokusnya hanya untuk sarana jual beli. Di mana aja tuh kira-kira yang Ada sudah paling di pernah? Bandung, teman-teman yang suka ngadain mana kolektor kayak gitu, terus record store day, kayak festival kaset, macam-macam lah teman-teman yang seller-seller Bandung suka ngadain ya, saya juga ikutan juga. Kayak band t-shirt day. Yang t-shirt day ya, record store day juga. Gitu. Itu di Bandung ya? Iya. Kalau di luar kota itu? Kalau di luar kota belum cepet ikutan. Nah berarti ini juga beliau sudah sering ya Iya. ikutin beberapa event-event. Nah itu kira-kira gimana sih sebetulnya kalau bicara mengenai ranah bisnis, bicara mengenai tentang kita katakanlah di bidang ini kita jual beli tentang si artikel-artikel yang berhubungan dengan musik ya. Itu biasanya bicara mengenai mengikuti event nih, sama dengan kita bicara dengan online, itu pasarnya lebih menjanjikan yang mana nih? Kalau dibanding situ mah udah pasti si online yang lebih kenceng lah. Kalau kita istilahnya ngelapak, kalau ngelapak itu eksistensi bahwa ini penjual nih bukan, kan banyak yang online itu banyak yang nipu lah bla bla, seller penipu. Ini ada ini sellernya nih. Kenapa orang mau ngikut ngelapak? Karena ini emang seller bener. Dan ini ada, ini produknya ada, orangnya juga ada.
dengan bermacam-macam lapakan-lapakan kayak gitu ya saya ikutan karena eksistensi saya ada orang yang benar-benar seller benar menunjukkan bahwa banyak yang nipu-nipu doang kan banyak ya seller-seller yang gak jelas ya banyak jadi eksistensi yang pasti lah terus yang kalau masalah ngelapak rame atau enggaknya udah pasti di online yang lebih rame cuman ada juga yang di lapak yang laku juga ada yang Artinya dalam lapakan itu juga ada penjualan gitu ya. penjualan ada terus Pernah nggak nih nggak sampai ada yang barang yang keluar misalkan dalam event tertentu ikutan nih terus ternyata beberapa hari atau 1 hari atau beberapa hari ternyata sama sekali tidak ada penjualan. Ada yang Pernah juga beli gitu. kalau ingat itu suka ketawa ya. Event itu 3 hari dan di waktu puasa Tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu. tahun belakang lah pokoknya pas hari pas puasa saya ikut ngelapak 3 hari itu sehari nggak penjualan 2 hari nggak pas ketiga ya udahlah ya udah hitung-hitung pindah nongkrong lah ngabuburit istilahnya ngabuburit Tapi pasti nongkrong. ada something yang bisa diambil ya. Iya. Kalaupun katakan ikutan sebuah event beberapa hari yang dapat seperti yang tadi diinformasikan kemudian tidak ada penjualan sama sekali, tapi kan pasti ada sesuatu yang bisa diambil. Apa tuh kira-kira? Artinya secara positifnya apa nih? Positif saya eksistensi bahwa saya ada terus silaturahmi sama penjual ada Oke. tetap terjaga di situ walaupun nggak ada penjualan ya Dan promo berarti juga bukan rezeki mungkin ya. saya Dan promo promo juga. udah pastilah Nah. promo. Apalagi Kim yang kita mau gali lagi? Apa lagi ya? Kalau lihat dari artikel-artikelnya kayaknya ada banyak banget ya. Berarti ini Veggie Cloud ini tidak khusus hanya untuk artikel mungkin spesifik atau segmented ke black metal genre ya. Iya. Mungkin luas ya, artinya sampai di mana aja nih genre-genre yang diaring ataupun Iya. seperti apa nih kira-kira produknya? 90% mah metal sih kebanyakan sampai black metal paling sama black metal paling ini paling yang super rare ini Oh ini salah satu produk yang paling susah ini ini yang paling susah. yang di permetalan ya Oke. Ini 90s banget ya. 93 ini Oh, IP-nya 93. Dan 3. print tapi udah jelek sih udah bahannya udah tapi era buat penggila vintage mah Ya, kalau vintage Bahaya. itu kan yang diambil value-nya ya. bahaya. Oke, ini mungkin salah satu staff ataupun yang super rare yang ada di Magic Cloud, sahabat segala. Cataclysms. Kita lihat tag-nya, tag-nya apa ya? Tagnya udah hilang nuclear blast itu udah Oh, Nuclear Blast Record ya. kemakan waktu lah itu. Untung orangnya yang punya nggak waktu. Setelah itu kan ini albumnya nih. Oh iya. Wah, ini keren. Oke. Ini juga sama katalis juga. Ini ukurannya kayaknya kecil-kecil ya. Iya. Ini Kayaknya kita sudah bisa di-resize bawa ini. gitu. Yang di sini udah resize. Yang bikin ngeselnya itu. Nah, sebetulnya Om Sigit bisa kasih sobat segala informasi nggak sebetulnya yang bisa mengkategorikan bahwa ini barang ini staff ini memang rare, langka atau bahkan mega rare sangat langka. Dari mulai sebelum itu bisa karena mungkin ini original ataupun Ya, fake. kan kalau yang awam mah kan Ya, nggak itu ngerti kan gitu. biar bisa bantu sobat Ya. segala juga untuk menambah knowledge ya, pengetahuan Ya. bahwa ketika dia memilih sebuah Ya. artikel tuh dia nggak sembarangan. Minimal lah Om Sigit bisa kasih edukasi ke para sobat segala bahwa yang gini nih yang original, hati-hati Ya. yang fake seperti ini. Ya. Kalau cari artikel si band A, Ya, betul. carilah yang pengen yang rare yang ini gitu kan seperti itu. Gimana tuh kira-kira? Ini yang agak kelihatan di sini. Ini kan yang first printnya, yang red printnya kan ada di sini ada birunya, terus di belakangnya beda. Ini first print. First print, Berarti ya. rilisan pertama maksudnya sobat segala ya? Betul ya? Rilisan Bisa. pertama ya? Mm-mm. Oke, Morbid Angel. Ini red printnya kan ada di sini ada beda. Warna ininya kan ngaruh, ada yang warna hijau, ada yang warna Oh. agak-agak coklat. Ini juga ngaruh warna-warna ini. Kita Artinya harus untuk- benar-benar detail paham mengetahui tentang si art itu kayak gimana pertamanya awal keluarnya. Yang kedua reprintnya keluarnya kayak gimana. Ini yang fake-nya juga ada. Itu biasanya kalau yang fake, yang palsu gimana? Yang ini juga ada nih. Ini yang fake ada nih.
Yang Slayer ini adalah dari negara sebelah lah, ada yang fake. Negara tetangga ya. Nah, negara tetangga di sininya hijau, ini bulatan ini hijau. Aslinya mah kayak gini. Yang ini yang original. aslinya ini. Kalau yang entah bootleg entah fake ya, dibilangnya nggak enak lah. Di sini ada hijaunya. Artinya yang non original. Iya. Nah biasanya kalau untuk bisa dikatakan mungkin untuk mengetahui bahwa produk ini original atau bukan, yang pertama kita harus mengetahui rilisan pertama itu seperti apa, Artbooknya itu. artworknya seperti apa, colornya seperti apa, bahkan labelnya pun apa katakannya, ataupun label yang merilisnya apakah memang itu official original dari si band ataupun official original dari license-nya gitu ya. Ya. Oke. Ada lagi nggak? Terus Coba? kalau pegang ini aja, kalau enggak kalau pegang fisik ya, kalau kita pegang langsung baju, tinggal pegang ini aja nih, pegang yang tebal sabuannya mana ya? Oh jadi hand feel-nya mungkin ya? Iya. Ya kalau kita pegang langsung itu lebih kelihatan, lebih kerasa lah. Tapi kan kalau untuk yang orang-orang awam mungkin masih agak sulit Iya. untuk bedainnya ya? Iya. Udah morbid aja yang tadi lah yang kerasa benar. Ini aja keras ini, kayak cat lah istilahnya, kayak cat ini keras. Kalau yang fake itu kan lengket biasanya lengket, Oh, terus iya. warna-warnanya lebih mencolok. Iya. Kalau kayak gini, Kontras ya. pegang aja ini kalau udah keras ya ini udah. Oke, pegang Ki. Nih. Mm-mm. Mm-mm. Kalau fake itu kita rasa gini lengket. Sebetulnya kalau ada yang fake-nya enak ya biar kita bisa ngebanding. Iya. Tapi di Magic Cloud tuh nggak ada yang Nggak fake ada, ya. nggak ada. Nggak punya. Nggak ada Kenapa fake. Magic Cloud nggak bikin Ini aja fake-nya? lagi buatan lokal aja. Nggak, ini. kenapa Magic Cloud nggak bikin fake gitu? Enggak lah. Untuk menjaga juga sih. Nggak. Kalau saya ngejual yang kayak gitu hancur juga ini. Betul. Iya, Kemana ini nih yang Iya. ori-ori ini? Nanti Betul. harganya jadi rusak. Gitu. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya Ki, kayaknya size-nya ini size-nya yang up semua ya, yang maksudnya yang besar-besar. Ini Iya. pasti ada reason-nya nih. Kenapa nih kira-kira nih? Kenapa nggak kayak lihat nih semuanya mungkin nggak ada yang kecil ataupun yang small gitu atau gimana? Apa pengaruh ke penjualan, ke customer kebutuhannya atau gimana? Kalau size untuk sekarang itu orang-orang sekarang kan gede-gede nih badannya, nggak kayak dulu waktu zaman tahun 90 orang-orang penggiat 90-an kan kecil-kecil lah badan-badannya gitu, walaupun bajunya gede-gede kadang di resize lah. Iya. Kalau orang-orang sekarang kan anak-anak sekarang baru aja Iya. kelas SMP udah Iya. badannya udah ukurannya udah size udah Beda pada parah gede. banget. Heeh. Ya bisa ya. Iya Bahkan benar di- emang. Beda banget. di lokal juga kayak gitu, apalagi ya target saja kan untuk pasar keluar juga, Iya. untuk pasar luar negeri Iya, juga, jadi orang size-nya harus ini. gede. Hmm. Nah kalau dari sisi penjualan, Om Sigit, kalau kita bisa, ya ini mungkin tidak akan sama ataupun fluktuatif. Kita bicara mengenai rata-rata lah untuk Magic Cloud sendiri nih. Sejarah sampai saat ini, recent hari ini aja kita kira bisa dikatakan dalam 1 bulan itu kira-kira berapa artikel sih yang keluar? Rata-rata ya, artinya ya bisa sekian, bis atau bisa Kalau belasan itu mah piece. nggak bisa ditebak ya kadang-kadang. Cuma rata-rata berapa piece tuh kira-kira? Hampir rata-rata lah katakan. Minimal 15 lah. 15 piece, 15 piece. Itu lokal luar ya, lokal luar. Oh jadi artinya konsumennya Indonesia di sama Indonesia dan luar. luar negeri ya. Oke, itu rata-rata kalau bisa dibilang campur untuk penggemar genrenya atau memang kebanyakan apa gitu. 90% metal juga sih. 90% metal. Metal juga. Dan sampai bisa ngejual ke luar gitu, gimana tuh? Apa? Caranya bisa sampai Ya entah juga Awal-awalnya ya, begini. karena Iya. mungkin karena ngeliat akun saya udah jadilah Oh. istilahnya, bisa juga di akun Iya. Instagram saya udah jadi, mungkin si bule-bule juga ngelihat akun-akun saya dan koleksian baju-baju yang saya punya ya. emang ori Ah, ya. ah. Dan juga mungkin Kebanyakan melihat gitu. sisi lain dalam si akun Iya. itu memang bukan akun fake ya, bukan Iya. akun palsu. Iya, benar. Artinya ada ya mungkin ada histori yang bagus. Iya. Jadi Mungkin mereka- mereka juga. Gitu ya. Nah, Ki, biar Sobat Sagala tahu nih, kira-kira sebetulnya di Magic Cloud ini
kisaran harganya ya. Ya. Berapa tuh kira-kira? Pasti kan, Dari yang termurah sampai yang termahal berapa gitu. karena kan apalagi kalau kita bicara tentang artikel yang rare ya, yang Ya. rare item, tentunya ini kan berbicara tentang barang yang memang tidak umum ya, Ya. yang susah di pasaran, Ya, betul. sudah langka, bahkan Dan cenderung orang-orang tertentu betul, juga yang dan suka. dijadikan bahan Hmm. sebagai koleksi Ya. ya, collectible item. Ya. Itu kira-kira range, terserah lah itu mau sebutin berapa, yang jelas kira-kira biar ada informasi juga Ya. nih kurang lebihnya. Yang paling murah ada sih paling 1 biji atau 2 biji 150 atau 200 lah, 200 1 atau 2 biji lah itu. Kalau yang paling mahal sampai Jutaan. 7,5 juta. Wah. Tapi udah laku kemarin, kalau di sini udah paling yang sekitar 3,5 sampai 4 juta 7,5. sampai 4 juta setengah lah paling segitulah. Nggak jauh dari sini. Bisa kasih share gak ke teman-teman semua, ke Sobat Sagala, kira-kira yang range salah satunya angka 3 sampai 5 juta yang mana tuh? Kira-kira biar bisa jadi apa ya, bisa jadi Ini informasi juga. Iya. ini juga bisa paling sekitar 3,5 lah, 3,5. Ini 3,5. Yang udah kayak lap ini. Tapi bersejarah itu udah kayak lap juga. Iya, morbid tadi yang ini juga sekitar 3,5 sampai 4 Wow, harganya juta. Jos ya. sampai jutaan. Ini juga sama, Wah, yang sekitar traveling. 4 jutaan ini. Keren. Ini sekitar saya jual 3 atau 3,5 juga nggak apa, 3,5 sampai 3 juta juga bisa jual. Nah, Sobat Sagala, buat kalian yang memang penasaran juga, ingin tahu lebih lanjut artikelnya apa aja sih yang kalian cari juga, nanti kalian bisa visit ke sini ya, bisa kedatang ke kediamannya Om Sigit, Ya. tentunya di Magic Cloth, di Ahmad Yani, di Cidurian di Kota Bandung. Lo kepoin juga Instagramnya Ya, kepoin dan Facebooknya Instagramnya, juga Facebooknya, ada. ya. Mm-mm. Instagramnya apa? Nih, Maciklot ini. Maciklot. Magic Cloth. Atau mungkin nanti ketika yang berdomisili di Bandung tahu ada event-event yang Ya. memang ada lapakan, Agent event lapak. biasanya juga Magic Cloth Sudah sudah kita. hadir Ya. gitu kan. Nah, oke, kita sambil santai dulu, kita minum dulu. Apalagi yang kita bahas Diki kira-kira gitu. Apalagi ya? Nah, ada yang mau dibahas lanjut sama Kiki nggak nih? Pasti nih Kiki juga banyak penasarannya nih. Pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang pengen dikupas kan di sini kan Iya. jawabannya. Nah kalau ini kalau si kayak gini nih sesuai albumnya dari Cover si ada yang album, ada yang sesuai album, ada yang kita lagu ada. oh, kita lagu juga ada. Kalau itu kan album. Jadi Yang si banyak itu juga ngerilis, ada yang memang versi album, ada versi EP, mungkinnya ada yang versi ada EP-nya, ada single, bahkan ada yang lagu nggak ada juga nggak gitu. Lagu bukan. Nah sekarang yang Bukan. lagi most favorit itu apa kira-kira? Band apa nih yang untuk secara Si metal merchandise? kalau di saya paling, kalau di kelas metal paling sih ini sih Cradle sih. Cradle of Filth Cradle. masih- Cradle yang masih Keren masih nih, mendominasi Cradle di of metal mah, di black metal Memang. khususnya pasti ini. Memang ini mah udah pasti banget. Oh, yang nama-nama besar lah yang pasti, nama-nama besar di metal. Kayak ini Cannibal ini juga udah lumayan juga. Mana lagi ya? Black metal juga, kebanyakan black metal sih. Ini lumayan, ini banyak yang punya. Bisa. Ada beberapa seller yang banyak yang punya. Yang saya lihat-lihat di online juga ada. Nah untuk cara dapetinnya gimana Ki? Gimana Kalau kira-kira? dapetinnya saya juga aneh sih. Iya bener, apa Bukan- dari sesama saya penjual sendiri kah? kadang-kadang- Apa ada yang ngejual butuh? Ada juga. Apa gimana gitu Ada, ya? apa ada yang tukeran sama beras? Ya gitu. Oh iya, ingat dulu ya. Apa tuh lain kejadian itu kan. Oh ada. Tukar sama Si Bukan, beras. bukan baju tapi patch. Ada temen pet. Itu saya punya berapa pet. Terus dia sempat jualan beras lah kayaknya. Jualan beras. Saya pengen pet itu katanya. Ya udahlah, kita trade aja sama beras.
P3 itu beras berapa 5 kilo kalau nggak salah. Ada Tapi juga. dia jadi Bukan sama beras. Jadi transaksi gitu. Iya, transaksi. So, kita mau sampai tapi satu jadi sisi beras benar. efektif juga. Iya. Jadi dia nggak perlu susah-susah beli beras, udah Iya. ada. Unik, Benar-benar. kejadian unik juga itu. Kejadian unik. Nah kalau kita lihat nih, kita tambah lagi nih sobat Sagala, sepertinya ya yang kita kelihatan saat ini di sini, kalau sobat Sagala nanti bisa ke sini nggak ke ruangan sebelah ya di gudangnya stoknya. Yang saya lihat mungkin ini nggak ada nih produk-produk atau merchandise yang lokal. Iya. Pertanyaannya kenapa nih Magic Cloth tidak mengambil produk lokal juga? Artinya band-band lokal ataupun apapun yang memang bisa dinilai ada persamaan secara kans ataupun juga untuk selling point-nya juga gitu. Kenapa nih? Apa memang tidak? Apa memang sedikit? Apa memang gimana nih? Enggak juga, kadang-kadang ada juga band lokal yang saya jual, ada beberapa band yang kebetulan saya pengen jual baju lokal, ya udah saya jual. Oh, ada. Karena ya mungkin nggak nemu juga sih, jarang nemunya. Ya jarang ketemu juga yang baju lokal. Iya. Tapi secara nilai bisnis, secara nilai profit, ada kans nggak untuk si band-band lokal itu merchandise-nya untuk katakan dibuat sebagai. Nah kalau kelemahan saya waktu untuk di band lokal itu saya nggak tahu patokan harga nih. Harga ini yang band lokal tapi rare, harganya sekiannya umpamanya sampai berapa ratus. Saya nggak tahu sampai di situ kelemahan saya. Saya jual seadanya, saya jual yang udah, yang penting punya untung ya udah saya jual. Nggak peduli kadang berapa gitu. Kadang saya jual 200, 300, 400. Kadang pernah saya jual ada satu band gede lah di sini yang di Bandung yang band gede. Udah vintage katanya mah. Udah vintage juga tapi saya jual 400.000. Pantesan cepat pas saya selidiki, oh harganya bisa sampai 700 lebih. Buset tuh saya pantesan, ya udah tapi ya nggak apa-apa lah. Saya jual segitu aja udah punya untung ya udah nggak masalah. Artinya mungkin bukan Sigit ini bukan berarti dia lemah dalam artian tidak mampu untuk mencari tahu informasi tentang range angka atau pasaran, tapi mungkin karena passionnya tidak terlalu besar ke arah situ mungkin ya. Yang pasti saya lebih fokus ke sini, Nah, yang itu. lebih fokusnya. Jadi sebelum saya dapat barangnya dari mana, gimana caranya dapat barang, terus nanti saya ngejualnya gimana, produk saya harus jualnya berapa, kemananya, itu yang terus saya olah untuk memanage bahwa si produk saya harus tetap keluar, terus gimana saya harus masukin barang, harus dapat barang. Berarti sirkulasinya harus tetap Sirkulnya iya. Tapi itu selalu ada aja itu yang kayak jual barangnya. Ada kadang teman-teman via teman ya nongkrong bareng atau dari luar kota Ada yang yang nawarin. Ya ada juga, selalu ada sih. Bahkan ada beberapa yang menunggu keputusan untuk dibeli juga tapi belum saya ini. Pernah mengalami hal yang tidak mengenakan nggak, seperti misalkan salah satu contoh Om Sigit kena tipu lah gitu ya, misalkan Pernah lah. dalam rangka menjual ataupun membeli. Misalkan kita menjual artinya orang itu nipu nggak bayar. Misalkan membeli ternyata barangnya palsu atau gimana mungkin. Pernah. Kalau ketipu, kalau online pasti siapapun yang sering online pasti ada yang ketipu lah. Nggak mungkin nggak. 90% pasti ada yang pernah ketipu. Bahkan sampai saya pun pernah ketipu. Beli di online, udah saya transfer, barang nggak dikirim ada. Terus beli di online saya transfer, pas datang barangnya fake. Saya balikin susah ya udah. Menjual pun begitu. Menjual pun gitu. Menjual gimana? Tertipu gitu ketika kita menjual ternyata dia nggak bayar atau gimana, pernah nggak? Kalau menjual saya nggak. Saya lebih teliti kalau menjual. Kalau menjual sebelum uang masuk, saya nggak akan ngirim. Jadi ada mekanisme yang lebih safe Yang sebetulnya harusnya untuk menjual ya. nggak bisa. Ada juga sih yang pernah sih kemarin, berapa bulan kemarin, saya ngirim ke luar negeri, barangnya nggak tahu, duitnya nggak masuk. Itu jual. Berarti Pernah. artinya penjual pernah tertipu kan? Pernah tertipu juga. Pernah kemarin. Dan itu di luar negeri? Ya, adalah ke negara lain. Gitu kan? Pernah dikomplain nggak? Kalau komplain alhamdulillah belum pernah sih, karena kayak minus kayak gimana ya? Nah, kayak minus ini nih. Nah, minus ini sebelumnya saya kasih tahu sebelumnya ini ada minus, ini ada noda atau ada bolong, atau kayak gini resize. Saya kasih tahu sebelumnya ini resize. Saya kasih tahu semua detail-detailnya. Jadi alhamdulillah belum pernah ngalamin kalau komplain. Jadi si buyer pun sudah tahu sebelumnya kondisi fisiknya seperti itu gitu kan.
Wah, menarik juga ya, artinya memang semua juga mungkin tidak serta-merta gampang asal-asalan ya. Iya. Walaupun untuk memilih barang-barangnya pasti cukup selektif. Nah, Iyalah. kemudian pertanyaan lagi nih, untuk Magic Cloth dengan rentan hampir 5 tahun, kenapa nih belum punya store sendiri? Apakah memang belum saatnya? Apakah memang sudah ada rencana atau gimana nih? Kalau saya mah mikirnya sekarang untuk store sewa toko sekian. Kalau ini untuk prinsip saya ya, sewa toko masih setahun 15 sampai 20. Sedangkan saya di online kencang. Mendingan uang segitu, mendingan saya pakai modal dulu. Sekarang sewa toko 20 minimal, saya harus pegang minimal 30 sampai 40. Sewa toko, belum renovasi dan lain-lain. Itu untuk tempat aja. Itu udah pasti hilang duit saya. Kalau saya prinsipnya udah mending saya puterin aja dulu di sini. Untuk modal dulu. Tapi ada rencana ke depan untuk buka store? Ya, kalau ada kesempatan kenapa enggak? Tapi kalau untuk sekarang belum lah, kayaknya belum kepikir situ. Saya masih fokus memperbanyak lagi si baju-baju ini yang kalau bisa mah sampai yang pintar-pintar saya banyakin semuanya. Perbanyak di situ. Bisa dibilang nanti pun si Magic Cloth bisa jadi spesial. Bisa jadi. Barang-barang vintage ya. Iya. Gitu. Nah, Sobat Sagala, sebetulnya dari obrolan santai ini pun sudah banyak petikan ya, tentunya bahwa sebetulnya siapapun juga mungkin bisa untuk menjadi sosok seperti Om Sigit ini yang memang berkecimpung di dunia musik, apakah itu tadi komunitas, menjadi pegawai band, ataupun apapun juga itu bisa sambil menjadikan dirinya sebagai penjual juga ya, seller seperti ini. Artinya juga dibutuhkan memang tidak hanya mampu untuk berjualan, tapi memang membutuhkan relasi, koneksi, kemudian ya produk knowledge yang pengetahuan harus mengetahui kan, bahwa ketika udah tahu banget gitu. Seperti tadi bilang sama Om Sigit bahwa oh ini yang original seperti ini, yang fake seperti ini. Kemudian ketika ini original ada first printnya, ada reprintnya. Artinya memang itu mempunyai nilai jual tersendiri ya, betul ya? Knowledge. Tuh, nah jadi memang itu Sobat Sagala bahwa sebetulnya dalam dunia merchandise, di dunia musik, di metal merchandise juga sebetulnya ini banyak potensi yang bisa diraih gitu kan. Nah, kita sambung ke yang lain nih. Sedikit, Magic Cloth ini berarti sudah ada pernah berkait ataupun berkolaborasi dengan brand lain nggak? Satu, atau memang pernah berkontribusi dengan sebuah event pagelaran. Taruh kata di sini mungkin maksudnya adalah seperti memberikan support atau menjadi sponsor gitu ya, endorsement ataupun pernah nggak? Belum pernah sih, sampai situ belum. Kenapa tuh? Belum. Ya belum bisa aja karena saya belum berani untuk budget ke situ belum bisa lah. Belum bisa karena saya mengalokasikan. walaupun ada budget yang masuk, saya harus muter tetap. Jadi tapi belum bukan ada. tidak mau ya? Bukannya tidak mau, tapi belum bisa aja. Saat Belum ini. bisa, karena saya harus muter terus dulu. Belum Tapi ada. permintaan pernah ada. Artinya memang ada mungkin dari sebuah IO lah Ya, katakan ada teman atau apa. minta gitu untuk disupport gitu kan. Belum bisa. Apalagi nih yang kita bahas. Apa ya? Udah kayaknya udah banyak banget ya barusan. Nah, kurang lebih stok sekarang ada berapa banyak nih di Magic Cloth? Kurang lebih aja yang bisa diingat. Kurang lebih Sama ini nih, sama gua sebelah. Ribuan gitu. Enggak lah, paling sekitar 300 lah, kurang lebih 300 baju 300 sama baju. CD paling sekitar 100-an lebih lah. Sama kaset. Si baju lah sekitar 300-an lebih lah, kurang lebih. Berarti bisa dikatakan bentuk merchandise yang paling artinya memang lebih potensial untuk penjualan lebih kepada kaos ya. Baju ya. Nah, Enggak kalau khusus baju sih soalnya. kaset itu CD itu metal juga. Iya, metal khusus juga. metal semua. Metal. Oh. Enggak khusus, tapi segimana saya nemunya aja. Oh. Kadang ada yang boy band, kaset boy band, ada boy John kayak gitu. Saya ambil kalau emang ya udahlah. Saya ambil. Iya. Tapi lah. Gimana moodnya juga Tapi sih. ada yang beli gitu laku gitu. Kalau Ada. yang kayak Kalau boy John belum sih. Kalau bahkan kaset Mandarin kemarin saya keluar. oh. Kaset Mandarin. Oh, ternyata kaset kayak Mandarin kira juga. itu kan
metal aja Ya khusus. enggak sih, enggak Kaset-kaset metal Pokoknya kalau gitu. emang moodnya ada ya udahlah, Oh iya iya. tergantung mood juga apa-apa. Cuman ya hampir pasti terbesarnya ya dunia. Yang paling besar pasti di metal. metal, Iya. metal ya. Metal banyak juga sih kalau kaset. Nggak terlalu banyak sih kalau CD ya, lumayan. Nah, sekarang kita di luar produknya bicara tentang ranah bisnisnya nih, Om Sigit. Kira-kira menurut Om Sigit nih, untuk tahun 2024 saat ini yang tahu kita setelah COVID ya, setelah COVID ini hampir mungkin semua lini bisnis itu kan terkena imbasnya nih. Nah, bukan bicara tentang COVID atau setelahnya, tapi dalam artian untuk saat ini dan ke depan kira-kira bisnis seperti ini yang seperti Magic Club lakukan ini masih ada potensial fiturnya atau enggak nih kira-kira? Kalau feeling saya mah, justru saya sekarang lebih kencang malahan. Trafficnya Yang lebih target saya, target keluar malah yang lebih banyak. Tujuan ke luar negeri. Ke luar negeri ya, justru lebih banyak. Dan target saya untuk ke depan memang seharusnya produknya semuanya ke luar negeri. Untuk di lokal sendiri gimana? Untuk Lokal di juga Indonesia ada, lokal juga banyak sih yang pembeli yang bahkan sampai berani dengan harga tinggi juga banyak. Cuman saya lebih fokus untuk ngejar-ngejar yang vintage, mendingan keluar juga. Tapi kalau di lokal masuk harga yang masalah. Ya, artinya memang Sesuai, bahwa, ya. bahwa bisnis ini masih cukup Masih menjanjikan saat ini ya. Masih menjanjikan. Nah, Kalau bagi kira-kira saya ya. kira-kira Magic Cloud ini ada rencana Magic Cloud tidak punya produk sendiri, artinya tidak menjadikan sebuah brand yang untuk Enggak. memproduksi sebuah produk enggak gitu. Enggak. Ada rencana ke depannya enggak? Rencana belum kepikir, cuman saya ya karena Misalkan itu yang tadi saya bilang. rilis band ataupun membuat artikel sendiri gitu. Yang tadi saya bilang, begitu ada uang masuk, saya harus fokusnya tetap memutarkan di sini. Fokusnya di Untuk beli baju lagi, produk Iya, Cloud untuk beli lagi. soalnya nggak murah harga bajunya dan juga. gitu lah. Dan nggak gampang juga. Iya, nggak gampang juga benar. Ya fokus di situ, masih berputar di situ sih. Sempat kepikir juga saya pengen punya brand sendiri lah, kayak clothing itu bikin brand, itu bikin baju. Iya. Cuma saya sempat bikin baju juga, cuman ya udahlah, saya bonus-bonusin aja. Enggak saya, tadi saya jual nggak laku, ya udah saya bonusin aja, bagi-bagi aja lah. Nah ini Sobat Segala, kebetulan sekali nih kita ngacak-ngacak sedikit karena ini Mucek Sunda Mangus nyampak ya Iya. udahlah kita ada izin untuk memegangnya. Ini salah satu contoh ini delivery atau pengiriman, ada ke Jerman, ini ada ke United States, dan ini sepertinya ini mungkin semua yang ke Banyak country ya. kan yang ke Swedia tuh, ke Ke Thailand country ya. tuh, itu Yang ada di dalam juga sih. sempat ke Thailand juga ya. Ini ingat nggak Om, kira-kira yang ke Jerman ini kirim artikel apa nih? Kalau Jerman mah long sleeve Marduk tur 2000 tahun 2000. Bisa kasih bocoran ini terjual dengan harga berapa? Kalau boleh. Sekitar 3,5-an. 3,6 Sudah ongkir ya, ongkirnya sekitar 500-an. Ongkirnya 500. lebih lah. Ongkirnya juga nggak murah. gitu. Iya, ya pastilah luar negeri. Ongkos kirimnya. Ini kayaknya United States. Tadi yang ke Amerika ini banyak banget. Banyak kan? Banyak banget. Kalau ke US ini berapa ini? Untuk ongkos kirimnya? Sekitar 4,5-an lah, kurang lebih 4,5, 450.000. Ini yang ke Thailand mah murah, Thailand mah cuma 250. Thailand, Filipina. Kalau Asia paling sampai Jepang, Filipina sama Thailand. Kalau Asia. Nah, dari potensial buyer seperti ini, Om Sigit, ada pernah nggak kejadian atau dalam arti bukan kejadian ya, ternyata si buyer tersebut menjual kembali, artinya bukan ke orang lain, tetapi menawarkan kembali ke Magic Cloud untuk, nih aku jual lagi, pernah nggak ada nggak? Kalau di lokal sering. Nah, kalau yang di sini? Kalau di boleh belum pernah. Belum pernah ya? Kalau di lokal sering. Kalau Ada yang dijual lagi gitu. sama kan? teman kadang, Iya. temen yang beli dia lagi BU, ya udah jual lagi ke sini. Balik lagi kandang. Apa itu BU? Masuk lagi kandang gitu. Butuh uang ya? Udah sering banget terjadi kalau di lokal. Kalau di untuk pasar luar negeri mah belum pernah. Ya. Tadi kan menarik ya kalau Om Sigit ceritakan bahwa historinya salah satunya untuk mendapatkan produk-produk atau mendapatkan barang itu dia tiba-tiba ada yang dari teman, ada yang jual dari sana sini. Nah, dari negara di luar Indonesia ada juga nggak
yang saya menawarkan ke Magic Cloud untuk kamu punya produknya? Ada juga. Ada bola yang nawarin, cuman saya pikir kenapa jauh-jauh, toh di lokal di Indonesia juga masih banyak yang harus kita ambil sebenarnya. Masih banyak yang tersimpan di lembar-lembar yang nggak karuan di orang-orang. Tapi kalau masih banyak yang harus saya telusuri. Yang dari luar itu, kalau yang dari luar itu harganya mahal nggak kalau nawarin gitu, kalau mau ngejual gitu? Hasilnya Mahal nggak ada harganya? perbandingan yang hampir sama nggak dengan di kita gitu? Justru lebih mahal lah kalau hitungan Lebih orang mahal. luar yang nawarin kita pasti hitungan rupiah pasti lebih mahal. Cuman Ya. produk di sini saya pikir produk sini ini juga di sini juga banyak, yang lebih dari situ juga banyak sebenarnya, cuman ya belum aja nemu saya seperti Iya. padahal masih banyak di Indonesia. Saya yakin di Indonesia masih banyak yang tersimpan di Iya. gua Banyak yang ya? nggak tahu itu Iya, masih banyak. banyak loh. Banyak kayaknya di Yakin lemari saya. ini banyak. Yakin. Sama ini. menunggu BU gitu. Iya, BU Menunggu gitu. ilham. Asik gitu dah gini. Nah ini Sobat Segala ada yang menarik juga sebetulnya kalau kita pikirkan, yang kita pelajari sebetulnya kalau bicara mengenai potensial buyer yang ada di negara kita, artinya kan entah itu kawan, teman, sahabat, bahkan Iya. orang lain yang tidak kita kenal menjadi pembeli yang kita jual, dia membeli gitu kan. Nah ini kita bicara nih misalkan banyaknya beberapa yang menjadi potensial buyer, mungkin juga sudah banyak ya untuk Magic Cloud. Dia belanja ke Indonesia, di sini salah satunya ke Magic Cloud. Iya. Sebetulnya kalau menurut Om Sigit nih, kira-kira apa yang menjadikan mereka itu sampai belanja harus Iya. ke Sampai kita gitu? sampai percaya gitu. Sampai percaya, sampai bisa. Apakah hanya produknya yang ada di sini? Iya. Mungkin rare itemnya salah satunya ada di negara kita, katakan di Magic Cloud. Atau mungkin ada yang lain nggak di luar itu kira-kira? Sampai mereka ternyata bisa beli nih ke orang-orang Indonesia gitu kan? Iya. Ke seller-seller Tapi di sebenarnya kan Indonesia. di sana lebih Katakan ya lebih banyak. lebih ya. banyak gitu. Ya salah satunya mungkin produk-produk yang ada di saya mungkin mereka nggak bisa, di negara mereka susah juga. Yang kedua, yang saya pikir Size juga ya? bukan size Betul. tapi mata uang. Kalau di Asia kan di kita kan dikit dibanding dolar. Iya. Berarti Dia lebih murah ya? lebih murah. Kata kita kan, oh sekian dolar, oh gede. Iya. Padahal kan kata mereka itu biasa-biasa Murah. aja. Nah, itu bisa menurut saya seperti itu sih. Lebih Di buat negaranya orang harganya murah. mahal banget kayaknya. Ada yang saya cek dengan baju yang sama di penjual ini harganya sekian, bisa di bawahnya. Jadi mereka bisa Iya. turun ke saya. Nah, kita kembali ke online nih. Yang kita tahu kan mungkin kalau memang Instagram, Facebook, Marketplace mungkin itu udah biasa ya. Iya. Artinya memang yang kita jalani di negara kita lah. Iya. Kalau bicara mengenai worldwide, lebih luas lagi nih Om Sigit. Kan di jejaring dunia maya di internet ini akan lebih besar. Seperti ada contohnya beberapa forum-forum penjualan lah, katakan seperti itu. Contohnya mungkin apa ya? Di sini eBay. ada apa? eBay. Oke, itu mungkin untuk internasional e-commerce ya, internasional. Salah satunya bolehlah eBay atau mungkin yang lebih spesifik ke dunia meta seperti T-shirt Slayer mungkin ya, Slayer. dan lain sebagainya. Itu Om Sigit juga ikut di situ nggak kira-kira? Kalau di T-shirt Slayer enggak. Kenapa Enggak. Ya karena untuk lokal aja kayak marketplace kayak itu udah berapa akun yang harus saya pegang, belum IG, belum FB, belum yang lain-lain. Saya sendiri harus pegang sekitar 8 akun Dan itu dikelola sendiri. sendiri. Nah, pertanyaannya kenapa nggak menggunakan Aspri, asisten pribadi? Budgetnya itu kembali lagi. Kalau masih bisa untuk saya sendiri kenapa enggak? Iya. Kalau saya bisa begitu. Iya. Kalau saya bisa kenapa enggak saya sendiri? Iya. Apapun dalam segi apapun kalau saya bisa kenapa enggak saya? Dalam apapun, dalam segi hal apapun. Berarti Ki, mungkin kalau bisa kita nilai sedikit, ya Om Sigit ini sosoknya memang sosok yang memang dia punya prinsip. Ya. Salah satu tadi lah, untuk membuka store dia harus melihat dulu, berhitung dulu, tidak buru. Iya. Tetapi memang itu angka lebih baik, jangan sampai usaha yang sudah dia rintis dan kembangkan ini juga akan jatuh ataupun Iya. akan Hancur sia-sia. hancur sia-sia kan. Bahkan seperti tadi tidak menggunakan asisten pribadi ataupun yang bantulah katakan, bukan hanya mengenai budget juga, tetapi kan alangkah baiknya mungkin budget yang ada bisa dia lebih potensikan untuk mengembangkan usahanya begitu ya, yang lebih ya. Nah ini salah satu juga inspirasi untuk kita semua Sobat Segala. Tentunya mungkin di negara kita, di kota Bandung ataupun di beberapa kota yang lain juga banyak orang-orang yang berkecimpung ataupun seller-seller yang hampir sama dengan Om Sigit ini, dengan Magic Cloud, dengan brandnya masing-masing. Tapi tentunya mereka pun punya skala prioritas yang
berbeda-beda ya. Iya. Mungkin bicara tentang tadi kenapa tidak buka store, Om Sigit risetnya seperti itu. Iya. Ada yang mendahulukan membuka store, mungkin dia juga mempunyai pertimbangan yang lain. Artinya tidak bisa kita samakan semua, Iya. walaupun yang konteks usahanya mungkin hampir sama. Hampir sama. Ya prinsipnya kan beda, tiap orang pasti beda prinsip. Iya. Iya. Makanya di situ. Karena nggak semua orang harus sama. Si A itu saya harus A enggak. Si A itu ya saya B. Saya B si A. Biarin aja. Dan menariknya lagi nih yang pernah saya jumpai juga nih Sobat Sagala, ya Ki ya. Ketika ada satu event, katakan salah satu contohnya kemarin tuh event apa ya? Event yang rilisan fisik itu apa ya namanya? Nah, apa kita sebutin namanya? Yang terakhir kemarin mah pasar musik jongkok. Nah, Ya pasar masih musik teman-temannya lah ngadain. Nah, ternyata ya notabene dengan pasar musik Jogok rata-rata itu kan dia mereka lapakannya rilisan fisik seperti Iya. kaset dan Kaset, sebagainya. CD, vinyl, dan CD, lain-lain. vinyl lainnya. Tapi ternyata beliau hadir. Iya. Artinya ini menjadi sosok pembeda juga. Ki. Iya. Kenapa? Artinya mungkin ya ini perlu kita tanyakan. Kenapa sih Magic Cloud bisa berani hadir dalam sebuah lapakan yang notabene bukan untuk khususnya kepada t-shirt, T-shirt, ya. merchandise, tapi kepada CD rilisan dan fisik. kaset. Tapi kenapa bisa hadir nih? Pasti ini ada sebuah alasan. Kenapa tuh? Kalau alasannya mah yang satu eksistensi saya tetap sama teman-teman, eksistensi pedagang saya dagang ya jualan. Yang kedua produk saya harus saya keluarin ya. Itu juga harus saya pilih-pilih juga sih sebagian yang harus saya bawa, yang harus saya jual. Laku nggak laku ya yang penting saya usaha. Kalau kita cuma ya istilahnya kita doa tapi nggak usah tetap aja. Kita doa ya kita Iya. usaha juga. Doa Toh, sedekah kebak gitu ya, oh gitu ya. Doa tapi tadi tidur wae Nah, gitu kan ya, cuma nggak ada juga. pergerakan ya. Cuma jadi yang pasti eksistensi ya itulah yang pertama eksistensi adalah tetap kita jualan Iya. produk-produk yang saya punya nih ada bisa penjual saya. ya. Nah, maksudnya kalau Sobat Sagala ini ternyata sudah menonton ini, konten ini ternyata wah ini Ahmad Yani ternyata di Magic Cloud. Ya. Dia rumahnya deketan, sekitar Ya. berapa radius kilometer lah. Atau bukan yang jauh juga. Wah, ini gua pengen nih datang langsung Iya, bisa ke datang Magic ke Cloud. sini. Boleh kan? Gampang tinggal japri aja DM ke WA ke Ya. Facebook Ya. gampang Tanya lah bisa kepoin. dikondisikan lah. Instagramnya sama Facebooknya. Saya emang orangnya fleksibel lah. Kalau kita mau COD di mana gampang, ayo kita kondisikan waktu dan tempat. Ya. Boleh. Bisa Mau kita kesini ya. mangga. Ini semua artikel yang ada di Magic Cloud negotiable nggak? Dengan price Bisa yang lah, udah pasti nego lah. Yang penting saya buka harga, mau nego silahkan aja. Itu mah tergantung nego takdir saya juga dana nanti. gitu ya. Sampai Kalau harga jadi. nggak masuk nggak Sampai jadi. jadi. Udah gitu, kan simpel gitu. Fleksibel aja. Kalau harga masuk ya oke. Kenapa enggak? Nah, bicara mengenai tadi sejauh ini cukup menarik. Kira-kira nih future plan ataupun rencana ke depan dari si Magic Cloud ini apa nih untuk jenjang? Artinya Magic Cloud ini mau dibawa kemana gitu? Iya. Artinya kan mungkin saat ini tadi dibilang eksistensi dilakukan, bisnisnya di beberapa jejaring dilakukan, potensial buyernya sudah terjaga, sudah terikat, kemudian sudah runnya sampai ke hot country ya, ke Iya. luar negeri, ke luar Indonesia. Artinya dalam pencapaian sampai sejauh ini, kira-kira nih Magic Cloud ini dengan kerangka yang sekarang ada plan nggak ke depan mau seperti apa? Mungkin pasti kan setiap pebisnis pasti punya cita-cita lah, punya ingin seperti apa. Yang tadi saya bilang saya pengen memperbanyak lagi produk saya. Yang paling utama Ya. baju-baju yang Oh ya, vintage yang vintage. harus Dan lebih banyak target saya lagi harus ya. lebih banyak lagi untuk ya penjualan lebih oke. Kalau masalah kita mau buka store, saya masih berpikir-pikir kalau untuk situ. Berarti Sobat Sagala juga tadi yang kita bilang bahwa bisa visit ke sini, bisa ke akun-akun Instagram jejaring media sosial lain untuk membeli, bahkan untuk mau menjual pun juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Artinya mau menawarkan. Nah, Sobat Sagala punya artikel yang oke, yang lebih kepada vintage item, Iya. rare item, mau mega rare item, silahkan hubungin aja bosnya langsung. Yang pasti mah yang pasti harga udah masuk. Terus kondisinya, nih saya lagi ada duit nggak? Kalau pas lagi ada duit ya dengan harga oke ya saya ambil. Kalau pas Iya. harga oke tapi saya nggak ada duit, ya percuma. Tetap aja saya nggak bisa ngambil. Tapi kan bisa dibicarakan. Ya. Tak bisa lah. Tapi sistem barter masih terima seperti yang dulu dengan beras.
Sistem barter, kita kembali ke zaman Urdu. Kejadian antik gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin salah satu juga itu jadi histori yang menarik ya. Bahwasanya apapun juga bisa Ya. dealing bisa tercipta. Bisa terjadi kalau emang produk itu harus saya keluar ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau sayang nggak bisa, nggak akan saya keluarin. Tetap aja. Oke, sobat segala, mungkin cukup menarik ya Iya. bahasan kita. Mungkin tidak bisa kita bedah Ya. 100% sampai keseluruhan, bahkan juga untuk di guha sebelahnya juga kita Ya benar. belum sempat untuk obrak-abrik untuk ditampilkan langsung ke sobat segala. Tapi yang jelas untuk sobat semua yang memang penasaran juga ingin lebih lanjut melihat-lihat stok Ya. yang ada ataupun juga untuk Betul. mungkin ya ketemu silaturahmi, Ya. bahkan saya sambil belanja memborong juga silakan. Sekali lagi alamatnya ada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di daerah Cidurian. Gampanglah, nanti kita juga berikan informasi untuk alamat lebih tepatnya. Ada di alamat di Instagram, ada kok alamatnya lengkap. Nah, gitu. Oke, Ki, ada lagi nggak kira-kira yang mau kita bahas? Sudah, kayaknya sudah cukup banyak. Sudah cukup. Sudah cukup banyak, sudah Terkorek. udah kita tahu semua gitu perjalanannya dan apa pengen kedepannya seperti apa kan tadi beliau udah Sampaikan ya. sampaikan. Oke, kita ulangin, kita simpulkan bahwa sebetulnya siapapun bisa menjadi seller yang potensial. Iya. Ada asalkan ada kemauan, ada Ada tekad, ada kemauan. prinsip. Iya. Nah, ada Prinsip tekad, yang ada harus saya prinsip. jaga. Kemudian juga dibutuhkan produk knowledge ya, yang Iya. bagus. Agar kita juga selektif ya, Iya. selektif untuk melihat memilih barang. Jangan Iya. lupa jujur itu kuncinya. Ya. Jujur, Jujur, Jujur. jujur dalam Betul. produk, jujur dalam segala apapun itu kunci Iya. kunci utama hidup. Iya betul. Oke, sobat segala, untuk lebih lanjutnya sobat segala bisa akses langsung ke akun Magic Cloud ya, yang ada di Instagram ataupun di Marketplace dan lain sebagainya. Sekali lagi alamatnya juga sudah kita sampaikan. Jadi untuk yang lebih pasti nanti kita hadirkan lah di bawah sini ya, kita hadirkan alamatnya. Dan yang jelas semuanya ini kita berpotensi ya dalam dunia usaha, walaupun juga berkaitan dalam dunia musik dan lain sebagainya. Untuk itu kita doakan, kita support Magic Cloud agar lebih berkembang dan lebih maju. Ya. Tentunya dengan cita-citanya beliau Dan ini dengan passionnya Ya. juga sih. ingin menjadi bisa menghadirkan atau menjadikan sumber vintage item. Iya. Produk yang lebih gagah lagi istilahnya. Iya. Lagi. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan channel ini bisa subscribe, bisa mau like, mau ya komen silahkan. Jadikan ini sebagai sumber inspirasi, sumber informasi, bahkan bisa menjadi sumber edukasi. Oke, terima kasih Om Sigit, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sama-sama. Terima Sampai kasih Om bertemu di lain Sigit. waktu ya. Om Sigit ya, ini bukan Mbah Dukun. Oke, kami semua dari Magic Cloud undur. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
gestur diuk jeung gestur Di pasar Cicadas itu ke kanan asik gitu. Lurus. Lurus.